Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonny, NIM 4301022003. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang konsep dasar ruang lingkup, tujuan, kedudukan, dan sasaran psikologi dakwah. Yang pertama adalah pengertian psikologi dakwah. Secara harfiah, psikologi artinya ilmu jiwa, berasal dari kata Yunani yang artinya psik atau artinya jiwa, dan logos artinya ilmu. Akan tetapi yang dimaksud bukanlah ilmu tentang jiwa. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala jiwa. Adapun dakwah merupakan usaha mengajak manusia agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tunduk kepadanya dalam kehidupan dunia ini, dimanapun ia berada dan bagaimanapun situasi serta kondisinya. Dengan demikian, psikologi dakwah adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang merupakan gambaran dari kejiwaannya guna diarahkan kepada iman takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Psikologi dakwah merupakan kesatuan analisis terhadap tingkah laku manusia melalui pendekatan psikologi dan dakwah geologis yang terdisipliner. Sebagai pembahasan yang memperdomani psikologi, maka psikologi dakwah ini termasuk dalam ruang lingkup pembicaraan psikologi teoritis khusus dan juga dalam psikologi praktis adiktif. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup psikologi dakwah. Dakwah itu dapat diartikan dengan undangan, seruan, atau ajakan yang semuanya menunjukkan adanya komunikasi antara dua pihak di mana pihak pertama atau dai berusaha menyampaikan informasi, mengajak dan mempengaruhi pihak kedua atau mad'u. Proses penyampaian dan penerimaan pesan dakwah itu dilihat dari sudut psikologi. Tidaklah sesederhana penyampaian pidato oleh dai dan didengar oleh hadirin, tetapi mempunyai makna yang luas meliputi penyampaian energi dalam sistem syaraf, gelombang suara, dan tanda-tanda. Ketika proses suatu dakwah berlangsung, terjadilah penyampaian energi dari alat-alat indera ke otak, baik pada peristiwa penerimaan pesan dan pengolahan informasi maupun pada proses saling mempengaruhi dari kedua belah pihak. Yang selanjutnya ada tujuan psikologi dakwah. Yang pertama adalah memberi gambaran tentang beberapa aspek psikologi dan aspek dakwah manusia untuk dai agar mereka dapat membekali dirinya dengan kemampuan-kemampuan teoritas supaya dapat mengadaptasinya dengan benar dan tepat sasaran sesuai dengan kondisi jiwa dan fisiknya. Memberi pandangan tentang pentingnya memahami materi dakwah. Yang terakhir ada memberi pengertian tentang manusia sebagai subjek dan sekaligus sebagai objek dakwah dengan segala ciri khas kepribadiannya. Yang selanjutnya ada kedudukan psikologi dakwah. Posisi atau kedudukan psikologi dakwah dalam sistematika studi psikologi cukup memiliki peranan penting karena sebagai sebuah disiplin ilmu, psikologi dituntut untuk menjawab persoalan-persoalan baik dari kalangan akademisi maupun praktisi. Mulai dari pemaparan sistematika studi psikologi yang diklarifikasikan menjadi dua bagian secara teori maupun praktisinya. Kemudian dalam bagian psikologi praktis tersebut terdapat studi psikologi agama Islam dan diakhiri psikologi dakwah. Dan ini merupakan bagian dari psikologi agama Islam. Psikologi dakwah merupakan psikologi praktis dan psikologi terapan. Maka ruang lingkup pembahasannya pun berada dalam proses kegiatan dakwah di mana sasarannya adalah manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang terakhir ada sasaran dakwah. Di sasaran dakwah di sini salah satu tanggung jawab untuk umat Islam adalah mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam di tengah-tengah kehidupan umat. Dalam konteks ini, sosiologi dan psikologi sebagai perangkat atau alat bantu untuk terancangnya suatu program dan lebih terarahnya aktivitas dakwah yang efektif dan tercapainya tujuan dan dakwah tersebut menemukan urgensinya. Peran dan fungsi dari dai sebagai juru dakwah adalah salah satu faktor dalam kegiatan dakwah yang menempatkan posisi sangat penting dalam berhasil atau tidaknya kegiatan dakwah tersebut. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.